Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Semua sehat? Sehat. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan apa? Berdoa. Siapa yang mau pimpin kita berdoa? Ayo, satu orang. Ya Mison, ayo, pimpin kita berdoa. Ayo. Amin. Terima kasih untuk Yamison yang sudah pimpin kita berdoa. Pak Guru mau cek dulu. Siapa yang tidak hadir? Riko. Hah? Riko. Siapa? Riko. Riko. Siapa lagi? Hah? Riko saja? Nah. Riko yang tidak hadir. Semua hadir toh yang lain? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya. Tentang apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dengan perubahan kimia. Nah, siapa yang tahu perubahan fisika itu apa? Ayo, perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman. Masih ingat semua toh? Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Apa? Perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan jenis zat baru. Kita lanjut. Di gambar itu orang lagi bikin apa? Kopi. Mereka bikin kopi. Kalau kita bikin kopi itu dengan yang mereka bikin itu sama kah tidak? Tidak. Tidak. Tidak? Nah, kalau kita bikin kopi itu bagaimana? Ampas? Campur dengan air kopi. Kalau mereka punya di gambar itu bagaimana? Sama yang kita bikin kah tidak? Tidak. Dia punya ampas di mana? Di atas. Dia punya air kopi di mana? Di bawah. Dari pelajaran kita hari ini ada hubungan dengan gambar di atas kah tidak? Ada kah tidak? Ada. Ada toh? Nanti kita akan lihat pembelajaran kita ada hubungan kah tidak dengan gambar di atas. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu melalui diskusi, kerjasama dan studi literatur, peserta didik dapat merancang penyaring air sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, kerjasama dan studi literatur, presentasikan hasil percobaan salah satu metode pemisahan campuran atau filtrasi dengan baik dan Benar. Yang berikut ada manfaat pembelajaran. Setelah mempelajari metode pemisahan campuran atau filtrasi, peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada tidak? Tidak? Ada tidak ya Mission? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Sekarang perhatikan. Di sini ada permasalahan. Di sini masalahnya apa? Air apa? Air yang kotor. Di sini ada wacananya. Danau yang kecil yang ada pada gambar sehari-hari itu digunakan oleh penduduk. Amati gambar di atas. Dari gambar tersebut kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Buat pertanyaan. Di sini Pak Guru mau tanya, apa yang kalian lakukan? Jadi apa yang kamu buat ketika kalian lihat air yang seperti ini? Buat pertanyaan dari situ. Apa yang kalian buat ketika kalian melihat kondisi air seperti ini? Tapi sebelumnya Pak Guru akan bagi LKPD. Ini kelompok 1. Di sini ada kelompok, tulis nanti nama-nama kelompok di sini. Tidak?
Nah, bisa toh? Nah, satu, kelompok dua. Terus kelompok empat. Nah, dan kelompok tiga. Nah, sudah bisa tulis pertanyaan yang kalian mau? Nah, jangan lupa tulis pertanyaan. Nah, di sini toh. Semua perhatikan, ada rumusan masalah. Nah, di sini buat pertanyaan toh, tulis pertanyaan di sini. Bisa toh? Bisa ke tidak? Setelah itu kita nanti akan melakukan penyelidikan. Nah, kasih parah deh, kasih parah. Semua sudah cuci bersih. Parah dia. Ini casting atau ini yang saringan pertama, ini yang saringan kedua. Sudah toh? Saringan kedua toh? Lanjut tulis. Bisa toh? Satu kali saja saring. Satu kali saja. Jangan dua kali. Kelompok 4 mau mempresentasikan hasil mereka. Kelompok 4, Pak Guru persilakan. Semua maju. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil penyelidikan kami, hasil praktek kami. Nah, coba. Kami dari kelompok 4 mau presentasikan hasil praktek kami. Nah, Kamu punya susunan itu bagaimana? Kamu punya susunan yang baik itu bagaimana? Apa? kertas, Nah, tisu, pasir, nah. tisu, arang, sabut, kelapa. Kelompok 1, 2 dengan 3 ada pertanyaan ke tidak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Tidak ada? Ya kalau begitu kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok 2. Pak Guru persilakan kelompok 2. Semua maju. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami kelompok 2 mempresentasikan
hasil hasil pengamatan pengamatan kami. kami. Susunannya seperti apa? Dia punya susunan itu seperti apa? Coba. kapas, alam, Ah, pasir, ah. batu besar, sabut kelapa, sisu kapas. Kelompok 1, 3 dengan 4 ada pertanyaan tidak? Ya, ayo. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Siapa? Kesimpulannya bagaimana? Air yang keruh berubah menjadi jernih melalui proses filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita seperti botol, Botol apa lagi? bekas, tisu, kapas, pasir, kerikil, arang, Air yang kotor itu bisa menjadi bersih dengan proses apa? Filtrasi atau apa? Penyaringan. Alat dan bahan itu susah didapat atau tidak? tidak, Ada tahu di sekitar kita? Siapa lagi? Di sini Pak Guru sedikit kasih penguatan. Filtrasi itu dia berdasarkan ukuran partikel zat. Partikel zat yang mempunyai ukuran lebih kecil akan keluar dari penyaringan. Sedangkan yang berukuran besar akan tertahan pada penyaringan. Yang satu itu adalah filtrat. Yang kedua itu ada residu. Semua sudah paham? Sudah paham ke belum? Sudah. Setelah ini kita akan tes. Pak Guru akan bagi soal. Kerja masing-masing, bukan kerja kelompok. Ayo. Siapa yang belum dapat soal? Langsung kerja. Pak Guru kasih waktu 4 menit saja. Ayo, kumpul sudah. Waktu habis. Sekarang kumpul. Marlince, jalan kumpul teman-teman. Ya, silakan duduk. Pembelajaran hari ini menyenangkan ke tidak? Menyenangkan ke tidak? Siapa yang mau kasih refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo. Pembelajaran sangat menyenangkan karena ada praktek Ada praktek sederhana, apa lagi? yang dilakukan oleh kami sendiri. Setelah mempelajari materi filtrasi atau penyaringan, saya menjadi tahu proses filtrasi dan manfaat filtrasi untuk kehidupan sehari-hari. Yang kotor bisa kita buat menjadi bersih melalui proses filtrasi dengan menggunakan bahan yang mudah dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Alat dan bahan yang kalian gunakan untuk penyaringan ini dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Senang ke tidak? Senang dong? Kalian berdasarkan hasil dari penyaringan kita ini, berarti kelompok mana yang paling bagus? Yang paling jernih itu kelompok 2. Ini tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, satu orang pimpin kita untuk berdoa. Marlince, ayo pimpin kita berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak.